Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again in this material of discussion about morphology. Morphology. Well, our topic discussion is about compound words and phrase. What is the difference? In Indonesian state, the compound words it is same as gabungan kata atau kalimat majemuk, and phrase is a collection of words, more than one word that has a certain meaning. Well, we start to discuss from compound word. What is compound word? Compound word is a combination of several words that form new word with different meaning. Well, it means that in Indonesian that compound words atau kata majemuk di sini ya, atau gabungan kata merupakan gabungan dari beberapa kata yang membentuk kata yang baru dengan arti yang berbeda. Oke, di sini maksudnya tidak dipahami secara word by word, tetapi di sini dipahami secara gabungan kata tersebut ya dalam satu makna. Well, in Indonesian it's similar to dalam bahasa Indonesia disebut katanya kata majemuk ya. Well, jadi di sini bisa compound word itu terdiri dari misalnya kata benda dan kata benda ya. Jadi ada dua kata benda, kemudian secara leksikal atau word by word itu berbeda maknanya, tapi di sini setelah digabungkan itu akan memiliki one specific meaning. Jadi ada makna yang berbeda ya dari kosakata yang dipahami satu persatu. Di sini maksudnya gabungan dari kata tersebut memiliki satu makna yang berbeda. Well, ya kita lihat di sini ya. Ada kosakata atau compound word yang sudah tidak asing lagi di sini ya. Misalnya ada iced tea. Would you like to iced tea? Ya. Misalnya would you like to drink iced tea? Nah, itu yang disebut dengan compound word. If we see here ya, iced tea consists of two basic words. Nah, di sini terdiri dari dua kata dasar. Nah, kata dasarnya apa itu disebut itu ya? Adalah kata dasar dalam bentuk di sini ada ice and tea ya. Di sini merupakan kata benda semua ya. Oke. Nah, ada yang disebut katanya di sini ada ice and tea. And as a compound word, iced tea has its own meaning. Nah, setelah digabungkan tadi berbeda maknanya. Kalau tadi word by word, ice yaitu maknanya es, teh yaitu teh ya, nah, untuk diminum. Nah, di sini gabungan iced tea. Nah, jadi one meaning bisa maknanya ini soft drink ya, soft drink yang dingin ya dengan rasa teh ya, ini ya rasa tehnya. Oke, di sini regardless the constituent words elements. Jadi di sini mengacu kepada katanya elemen-elemen dari kata tersebut. Jadi I think that you can understand apa itu compound word ya. Itu gabungan kata atau kata majemuk ya. Nah, di sini kebanyakan kalau compound word itu biasanya word by word kebanyakan dalam gabungan dari kata benda. Walaupun ada juga dengan gabungan dari kata benda dengan misalnya kata sifat, tapi di sini ciri khas dari compound word kalau kita lihat dari contoh di sini, take for example here that compound words, nah itu in English waiting room. Nah, ini ada waiting room katanya ya. Nah,
bukan ruangan yang menunggu, tapi di sini the room for people, ya, want to sit down, ya, to wait for someone or to wait for the schedule time of flight attendance, ya. Ini misalnya, ya. Itu adalah ruang tunggu, ya, tempat ada the place, ya, for people. Jadi waiting room itu tempat orang-orang yang duduk atau menunggu, misalnya jadwal keberangkatan kereta api atau pesawat, ya. Ada juga di sini living room, ya, bukan ruangan yang ditinggali, ya, tapi di sini living room, ya, ruang tengah, ruang keluarga. Nah, ini terdiri dari kata kerja, kata benda, ya, ada living dan room. Kebanyakan dari noun and noun. Kemudian dining room, ya, dining room, ya. Kemudian dalam Indonesian language, dalam bahasa Indonesia itu, ya, ini kita lihat nih contohnya, ya. Di sini the name of the what is it food, ya, di sini what is it instant food, ya. Dalam kalau di Sunda, yaitu ada ayam geprek. Nah, apa itu ayam geprek? Ya, what is it, ya? Oh, the chicken, ya, bukan itu. Jadi kalau di sini ayam geprek itu namanya, ya. Jadi it is the name of food, ya, that come from chicken that has made a specifically, ya, menu, ya. Nah, ini seperti ayam geprek. Nah, ini disebut what is it compound word, gabungan dari kata benda, ya, dan ini menjadi satu makna, ya, yang dipahami. Ayam geprek, oh ya itu, ya, itu adalah sejenis makanan yang berasal dari ayam, yang dengan misalnya spicy with pepper, ya, pepper, jadi dengan yang cabai yang pedas sekali. Kemudian ada di sini tahu, ya, tofu, ya, tofu, ya, tahu jeletot. Mengapa disebut tahu jeletot, ya, bukan tahunya seperti what is it stir and tofu, ya, bukan tahunya yang melotot, yang malah, tapi di sini the name of food, ya, the specific food from Sundanese, ya, dari orang-orang ada kupat tahu, ya, kupat tahu, lontong, kari, ya, itu example of the compound word. Well, the conclusion is a compound word, ya. Di sini ada yang mengatakan gabungan kata atau kata menyebut, tetapi di sini lebih lebih banyak, ya, misalnya di sini untuk compound words itu terdiri dari gabungan dari noun and noun, walaupun ada juga yang misalnya yang gabungan dari bukan hanya dari kata benda, mungkin ada dari kata benda dan kata sifat, tapi di sini kebanyakan noun and nouns, itu, ya. Jadi the conclusion is the compound word is a combination of several words that form a new word with a different meaning. Nah, jadi gabungan dari dua kata yang berbeda, ya, secara makna leksikal, tetapi setelah digabungkan memiliki the specific meaning, ya, seperti tadi tahu jeletot. Mengapa dikatakan tahu jeletot? Nah, di sini tahu itu pedas sekali, ya, spicy, pedas sekali, ya. Jadi kalau memakannya itu dengan cabai yang merah, ya, akan, ya, memerah, ya, mukanya karena pedas, ya. Itulah dinamakan tahu jeletot. Okay, that is the example of compound word. I think that you can understand. And then the second one is what is it? Phrase, ya. Sepertinya phrase dan compound word itu sama. Iya, sepertinya. Tetapi kita lihat di sini. What is the specific explanation? Phrase is a combination of various words in English which have a meaning but do not include subject and verb. Nah, di sini, ya, hampir sama, ya, penjelasannya.
Maksudnya di sini jadi merupakan variasi dari gabungan kata ya, yang berbagai jenis kata. Maksudnya di sini gabungan dari apakah kata benda, kata sifat, kata kerja itu bergabung ya menjadi satu kesatuan, kemudian memiliki katanya have meaning ya, memiliki makna. Tetapi di sini tidak ya, gabungan kata tersebut tidak terdiri dari subjek dan verb ya. Oke, di sini phrase cannot have a limit on the number of word. Jadi di sini tidak ada batasan ya untuk membuat yang disebut dengan frasa di sini ya. Tidak ada batasan jumlah kosakatanya. Tetapi yang pastinya katanya harus lebih dari satu kata seperti compound words ya. Oke. Phrase consists of modifiers. Nah, di sini lebih spesifik lagi ya. Di sini kalau compound word tadi hanya gabungan kata saja ya, dan memiliki arti. Tapi di sini phrase itu ada modifier. Modifier itu apa? Modifier adalah menjelaskan ya, fungsinya untuk menjelaskan, that has functions to explain. Nah, kemudian ada modifier dan ada head. Kalau head itu apa ya? Jadi kalau tadi aktif menjelaskan, kalau di sini pasif, kata tersebut dijelaskan ya. Head that has a function to be explained ya, untuk dijelaskan. Oke, di sini ada nanti dibagi lagi modifier, penjelasan itu dibagi menjadi dua, ada pre dan ada post modifier. Oke, kita langsung saja lihat di sini contohnya. Oke, nah di sini ya contoh phrase. Tadi ada free modifier. Kita lihat modifier yang menjelaskan di sini ya. The modifier before the head. Nah, head di sini tadi dijelaskan. Ini girls ya, beautiful girl ya. Nah ini ya, beautiful girl ya. Ini headnya ini girl, yang dijelaskan ini girl. Dijelaskan apa di sini girlnya? Why? Ya, ya dengan kata sifat ya. Beautiful ya, cantik ya. Not only her face beautiful, but also her characteristic, her behavior ya, of things that exists ya in that girl. Nah, di sini bukan artian cantik hanya dari fisik, mungkin dari semuanya, dari inner beauty ya, dari karakteristik, sifat dan sebagainya. Well, nah di sini ada Bigfoot. Nah, kita ke berikutnya, contohnya ada Bigfoot ya. Ini headnya Bigfoot ya. Nah, menjelaskan kaki yang besar ya, tapak kaki yang besar ya. Red flower ya, bunga yang berwarna merah. Oke, the head of the symbol. Nah, tadi di sini head, tadi yang head itu yang dijelaskan di sini ya, kata benda itu yang dijelaskan nanti oleh sifatnya di sini ya. Foodnya apa sifatnya? Besar, dijelaskan. Flower itu apa di sini? Warnanya red ya. Oke. Nah, di sini the head of the example is girl. Nah, ya the headnya itu girl ya, yang dijelaskan ya. Yang dijelaskan apa tadi? Misalnya sifatnya. Food itu apa? The headnya food ya, untuk kata big food. Kemudian ada red flower. Nah, ini kalau free modifier. Well, post modifier ya, kita lihat di sini ya, post modifier. Okay, what is the difference post modifier and free modifier? The modifier that is located up the head, for example, work hard, study style, think smart. Yeah, the head of the example is work, study, and think. Nah, kalau tadi free yaitu kalau free modifier headnya yaitu di akhir ya, pada kata kedua. Sedangkan kalau post modifier ini pada kata pertama. Kita lihat di sini perbedaannya. Perbedaannya di sini lihat ya. Kalau yang free modifier, adjektifnya ya di sini ya. Modifier ya, adjektifnya itu ada the first word ya. Kemudian berikutnya ada noun ya, girl, food, flower. Sedangkan post modifier kita lihat di sini ya, work hard
study style, ya, think smart. Nah, di sini ya, modifier dilakukan after the head, ya. Nah, headnya itu adjective. Nah, modifiernya di sini ya, post ini sebagai bisa verb ya di sini. Nah, bisa ya work, bekerja, ya. Bisa nouns di sini ya, study, ada things, ya, ini bisa sebagai verbnya di awal ya kalau modifier. Nah, di sini jadi phrase itu adalah gabungan dari dua kata. Nah, dan di sini tidak batasan katanya tidak terbatas ya, kata terbatas itu maksudnya melebihi minimal 2 ya atau lebih ya. Nah, ini contoh the simple ya, ini hanya 2 kata. Oke, untuk jelasnya di sini kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Nah, ini dari kalimatnya di sini ada words ya, city. Nah, wordsnya itu city ya, bukan Siti Maimunah, bukan Siti Maimaro, itu berbeda lagi, itu the name of the person ya, itu kalau Indonesia. Nah, ini the word city ya, kota. Kita lihat di sini ya. Nah, kemudian phrase-nya ada beautiful girl ya, beautiful girl. Nah, ini bisa kita lihat apa mau dari mana, apa pre modifier atau post modifier. Kalau pre modifier ya di sini headnya itu girl, kalau post modifier ya di sini terbalik ya. Nah, bisa misalnya beauty ya, kata sifatnya. Oke, kita lihat di sini sentence-nya. Nah, ini contoh. We meet a beautiful girl on campus. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang ini adalah disebut dengan phrase. Oke. I think the combinations of phrase is a combination, gabungan dari berbagai jenis kata. Ya, jenis kata itu bisa masuk ke dalam part of speech, kelompok kosakata. Bisa gabungan dari kata benda dan kata sifat atau kata kerja, kata sifat. Nah, di sini ya, yang memiliki arti ya. Namun di sini tidak ada termasuk subjek dan verb. Jadi di situ tidak ada subjek verb. Nanti kalau subjek dan verb itu namanya nanti simple sentence ya. Oke, nah ini contohnya the simple one, jadi hanya 2 kata saja. Ada banyak ya, misalnya dalam misalnya let gone be bygones. Nah, itu contoh bisa phrase ya, tapi itu masuk dalam kategori idiomatic expression ya. Let gone be bygone ya, maksudnya yang sudah ya sudahlah ya. Nothing to lose. Nah, itu bisa ya juga dalam phrase. Okay, I think that you can understand the compound word and way. Thank you very much for watching this presentations about compound word and phrase. I think you keep healthy. Don't forget to wash your hand, keep your mask, and keep a distance. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.